perpindahan harta dari orang tua kepada anak-anaknya. Kemudian salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, Rasulullah sebagai qudwah hasanah, Rasulullah sebagai suri tauladan yang baik yang patut kita contohi dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu berbicara tentang perbedaan antara wasiat, hibah dan warisan itu menjadi boleh kita katakan masalah ini sering terjadi dalam masyarakat kita, karena ketika kita salah mendefinisikan makna daripada tiga istilah tadi, kadang-kadang dia mucawur, ya, kadang-kadang salah menafsirkan ataupun mengartikan makna daripada hibah, wasiat dan warisan. Karena ketika berbedanya sebuah istilah, maka berbeda juga konsekuensi hukumnya, ya. Jadi yang pertama, ketika kita membahas tentang masalah warisan misalkan, berarti ketika kita bicara tentang masalah warisan, itu berlaku kapan? Kalau ada yang meninggal dunia. Nah, kadang-kadang ada orang belum meninggal orang tuanya, lalu orang tua sendiri bilang, nyota faraid itu harta, ya. Ini lo meninggal itu roh anak garu-garu. Maka ini sekali lagi bukan masalah warisan. Karena kenapa? Dia masih hidup, ya. Karena syarat daripada kewarisan itu adalah meninggalnya si pewaris secara hakiki ataupun secara hukum, ya. Jadi yang pertama itu adalah syaratnya meninggalnya si pewaris secara hakiki ataupun secara hukum. Maknanya kalau ada yang meninggal dunia, baru berlaku masalah warisan. Nah, sedangkan berbicara tentang masalah hibah, ini berbeda lagi dengan warisan. Kalau hibah ini adalah pemberian semasa hidup. Jadi ketika seseorang memberikan pemberian semasa hidup, maka baik itu untuk ahli waris ataupun untuk selain ahli waris, ya. Karena ketika kita bicara tentang masalah hibah, ini konteksnya lebih luas, ya. Bukan hanya untuk ahli waris, tapi untuk selain ahli waris, mau kita hibah ke masjid misalkan, untuk yayasan, untuk pendidikan agama, untuk kemaslahatan umat, itu boleh, sah-sah saja. Bahkan hibah itu juga boleh diberikan kepada orang yang non muslim, ya. Lagi tanya kan, merempak dana hibah waktu tsunami dari luar, ya. Kan dia bukan hibah sih, ya. Maknanya pemberian secara cuma-cuma tadi, ya. Pemberian secara sukarela, ya, orang tua kepada anak semasa hidup, ini dikatakan dengan hibah, ya. Nah, tentu dalam hal berpindahnya harta orang ataupun pemberian harta orang tua kepada anak dalam bentuk hibah, ini juga ada syarat-syaratnya, ya. Jadi karena apa? Khusus untuk ahli waris ini ada syarat-syaratnya, ya. Nanti akan kita bahas. Ini kita bahas secara definisi umum dulu. Nah, sedangkan nanti ketika ada satu lagi namanya wasiat, ya. Di mana wasiat itu adalah pemberian semasa hidup, namun terjadi perbedaan ataupun terjadi pemindahan hak milik itu ketika si pemberi wasiat meninggal dunia. Nah, maka beda hibah dengan wasiat nanti. Kalau hibah terjadi pemindahan hak milik secara langsung, ya. Jadi ketika si A menghibahkan kepada si B misalkan, sudah sempurna akad hibah, lengkap semua rukun-rukunnya, nyan kaji hak milik si B, ya, secara langsung. Nah, berbeda dengan wasiat. Kalau misalkan si A berwasiat kepada si B nanti, kalau saya meninggal nanti, nah, ini objek ini untuk kasih untuk si B, ya, ataupun kasih untuk masjid dan sebagainya.
maka semasa si pemberi wasiat ini masih hidup, itu belum berpindah hak milik, ya. Kapan berpindah hak milik? Ketika si pemberi wasiat meninggal dunia, baru di sana terjadi pemindahan hak milik, ya. Jadi ini adalah perbedaan yang secara umum, ya, antara wasiat, hibah dengan warisan. Nah, lalu pertanyaannya dalam konteks masalah warisan ini, boleh nggak seseorang menghibah, seorang orang tua menghibah untuk anaknya ataupun untuk ahli waris, ya. Maka ketika kita lihat di dalam hadis Rasulullah SAW, di mana Rasulullah mengatakan bahwasanya innallaha qad a'ta kulli haqqin haqqahu, Allah telah menentukan hak bagi tiap-tiap yang berhak. Fala wasiyata liwarithin, maka tidak boleh wasiat itu diberikan untuk ahli waris. Jadi konsep dasarnya seperti itu. Jadi sebenarnya hanya tajuk wasiat ke ahli waris, ya. Jadi wasiat itu untuk siapa juga? Nah, pada dasarnya wasiat itu diberikan untuk selain ahli waris. Contoh sebenarnya, untuk anak angkat boleh kasih wasiat, ataupun untuk cucu yang sudah duluan meninggal orang tuanya, ya. Lagi kasus patah titi, ya. Itu si cucu tadi boleh mendapatkan surat ataupun dia mendapatkan wasiat tadi, ataupun untuk kemaslahatan umat, ya, itu sah-sah saja, ya, diberikan. Nah, kemudian berbicara juga macam-macam wasiat. Sebenarnya wasiat itu bukan hanya wasiat materi saja, ya, tapi juga ada wasiat untuk agama, ya. Misalkan ketika Nabi Ya'qub alaihi salam menjelang kematiannya, itu dikumpulkan semua anak-anaknya. Jadi mandum ahli waris kumpul. Lalu Nabi Ya'qub tanya, "Ma ta'buduna min ba'di?" Apa yang kalian sembah kalau saya sudah tidak ada? Nah, ini kan semacam wasiat, kan? Ya. Maknanya apa? Pu watelun meninggal dia, mata sembayang tu, kan? Mata jak masjid, ya, silaturahim, jaga silaturahim, ya. Jadi ini kan semacam wasiat takwa, ya, sehingga apa? Ketika meninggal orang tuanya, orang tersebut pasti dia teringat, oh ini wasiat almarhum dia pun yujak sembahyang tapi masjid. Nah, jadi ini juga secara nggak langsung akan membentuk karakter anak-anak yang kuat imannya. Jadi wasiat takwa ni jangan lupa. Jangan hanya sebagai wasiat harta terus, ya. Jadi wasiat takwa ni penting. Jadi seakan-akan orang tua, ya, istilahnya mendoktrin anaknya untuk selalu terus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai motivasi bagi dia untuk terus fastabiqul khairat, berbuat kebaikan-kebaikan. Maka ini berkaitan dengan macam-macam wasiat tadi. Jadi wasiat bukan hanya wasiat harta semata, tapi juga wasiat takwa ini juga perlu kita perhatikan, ya, untuk kita menyampaikan pesan-pesan terakhir, ya, kepada para ahli waris untuk berbuat kebaikan-kebaikan, baik kebaikan dalam hal ketakwaan ataupun ibadah kepada Allah, ataupun kebaikan dalam hal hablum minan nas. Juga misalkan wasiat orang tua, punya ayah meninggal ataupun mak meninggal tu, nyo orang-orang baik garu-garu, ya. Nah harta bacut menjejit, ya, baik garu-garu. Yang penting berkah mandu. Nah, ini juga wasiat orang tua, ya. Jadi wasiat itu bukan hanya wasiat materi semata. Baik. Tadi kita mengatakan bahwasanya wasiat itu enggak boleh diberikan kepada ahli waris. Tetapi dalam praktek yang terjadi dalam masyarakat, kadang-kadang naureng waktu mentang udip kagak bagi surat wasiat, ya. Jadi misalkan untuk anak pertama dapat item ABC, anak kedua ABC, anak ketiga ABC, ya. Dan apakah ini boleh dibenarkan, ya, di dalam Islam, ya? Maka dalam konteks ini hal tersebut boleh dibenarkan, maknanya dianggap ini dibolehkan atas dasar apa? Kesepakatan semua ahli waris. Karena Rasulullah dalam riwayat yang lain mengatakan la wasiyata liwarithin illa ayyasha'a warathah.
Jadi tidak boleh wasiat itu diberikan kepada ahli waris kecuali atas keinginan semua ahli waris. Dalam riwayat yang lain, illa ayyujizahu warasah, ya. Jadi boleh diberikan wasiat itu kepada ahli waris dengan atas dasar kesepakatan daripada semua ahli waris, ya. Jadi kalau ahli waris sepakat terhadap apa yang diwasiatkan oleh orang tuanya, maka ini boleh. Kadang-kadang juga kita melihat masalah dalam masyarakat, kan? Ada orang tua buat surat wasiat diam-diam. Nah, dia bagi surat wasiat, ya. Dan salah seorang daripada anak pun nggak ada yang tahu. Surat wasiat ini disimpan sama ya kawan dekatnya misalkan, ataupun sama dengan adun ayah, ya, ataupun apa, ya, kubah. Ya, ketika disimpan, ya, nggak dibuka-buka. Ya, waktu dah meninggal orang tua baru dibuka surat wasiat. Nah, kadang-kadang ada di antara ahli waris menganggap wasiat itu tidak adil, ataupun nampak kali, oh ini sayang kali sama anak ini, ya, sehingga dalam memberikan mempengaruhi dalam memberikan pemberian, dia berikan bagian yang anak yang disayangi itu dia besar bagian. Maka kalau ada di antara ahli waris ada yang nggak sepakat terhadap apa yang diwasiatkan itu, maka pada dasarnya itu nggak boleh wasiat itu. Ini khusus wasiat untuk ahli waris, ya. Tapi kalau wasiat untuk yang lain, ini menyena ahli waris yang hana bubut dosa. Misalkan lagi meninggal, segala meninggal pegah le urunci. Nyan tanah yang to masjid, yang wate meninggal lon tu wakaf masjid lah. Nah, itu wajib dilaksanakan. Enggak perlu minta izin sama ahli waris. Ya, maknanya apa? Ini wajib. Ya, maka kalau ahli waris tidak menjalankannya, ya, maka berdosa ahli warisnya. Kan dalam surat Al-Baqarah ayat 180 itu Allah menyebutkan, faman baddalahu ba'dama sami'ahu fa innama ithmuhu 'alal ladzina yubaddiluna. Jadi barang siapa yang merubah wasiat setelah dia mendengarkannya, maka berdosalah wasiat itu. Berdosalah orang yang merubah wasiat itu, ya. Jadi ini berkaitan dengan wasiat yang memang ini disunnahkan, ya. Tetapi ada juga wasiat yang kadang-kadang bertentangan dengan syariat. Contoh lagi, orang tua mengatakan, ya, kumpulkan semua anak-anaknya, nyo untuk ayah meninggal, nyo rumahnya baik pulau-pulau apa. Jadi rumah ini tempat kalian kumpul, tempat kalian silaturahim dan lain sebagainya. Kadang-kadang ini jadi satu masalah juga, ya. Contoh misalkan, anak almarhum meninggal orang tuanya, anak almarhum ada 4 orang, 2 orang secara ekonomi dia mapan, bagus, 2 orang lagi secara ekonomi dia masalah. Nah, biasanya kan anak yang secara ekonomi masalah ini kan dia tanya nanti, bang, lun kan naha sih dari rumahnya. Nah, ini kan rumah harta peninggalan runcik dah, ya. Ya. Tapi wasiat almarhum juga dia bang. Baik pulau-pulau. Ya. Jadi yang satu minta bagi, yang satu mengatakan nyo haji pulau-pulau karena wasiat almarhum. Ya. Maka bagaimana ini? Maka dalam hal ini kan terjadi pro dan kontra, kan. Yang satu pengen haknya diberikan, yang satu lagi mempertahankan wasiat. Pokoknya wasiat almarhum haji pulau-pulau. Nah, maka dalam hal ini inilah kesalahan orang tua, ya. Karena pada dasarnya tadi kita katakan wasiat itu, ya, tidak boleh diberikan kepada ahli waris kecuali atas dasar kesepakatan ahli waris. Nah, maka kalau konteks dalam kondisi yang kasus yang kita sebutkan tadi, maka bagaimana? Secara hukum terbatallah wasiat itu, ya. Jadi boleh nggak kita nggak menjalankan wasiat? Boleh, karena ini nggak sesuai dengan syariat. Kadang-kadang asbab gara-gara diwasiatkan seperti itu sudah ribut anak-anak, ya. Yang satu secara ekonomi bagus, mapan, jadi dia mempertahankan, nyo pokok je tarik garis tu, ya. Runcit ni apa kah? Anjit pulau-pulau, ya. Yang satu dia pengen haknya, bang, kamu kan perlu ke modal sih nyo anak mate tamat sekolah dan sebagainya, kan hak sih kamu enak.
Jadi ini kadang-kadang jadi masalah. Maka dalam hal ini boleh kita cari jalan keluar. Bagaimana jalan keluarnya? Misalkan yang ekonominya bagus ataupun dinilai lu aset. Oh, rumah itu berapa nilainya? Misalkan 400 juta. Ya. Nilai harta objek yang diwasiatkan oleh orang tua tadi 400 juta, ya. Anak-anak almarhum tadi 4 orang saja. Semuanya laki-laki misalnya. Nyak mangat dah bagi, ya. Jadi 400 juta kan, kalau ada 4 laki-laki berapa masing-masingnya? Tinggal bagi rata saya 100-100, ya kan? Nah, ketika itu abangnya yang tua mengatakan, "Dek, anak apa, Dek?" Yang secara ekonomi bagus, dia katakan kepada adiknya tadi, "Dek, anak apa, Dek?" Dia tak hitung lah, bagian ron, bagian dun sama ada yang satu siapa ni. Menyedron perlepeng, dia lon tulak. Jadi kasih oleh abang yang mampu secara ekonomi bagus, dia kasih bagian untuk adik yang 100 juta. Nah, tentu nanti adiknya tadi nggak ada hak lagi dari rumah itu, tapi rumah itu tetap dibuat tempat mereka berkumpul sebagaimana wasiat orang tuanya. Maka ini boleh, ya. Jadi yang nggak bolehnya kayak tadi, ya. Yang satu pertahankan wasiat, yang satu minta hak. Nah, kadang-kadang ini jadi satu masalah, ya. Maka oleh karena itu wasiat tadi boleh diberikan kepada ahli waris atas dasar kesepakatan daripada semua ahli waris. Ini khusus wasiat untuk ahli waris. Tapi untuk yang lainnya itu hanya perlu izin, ya. Contoh misalkan orang tua berwasiat kayak tadi, tanah tadi diwakafkan, ataupun nanti kalau saya meninggal nyan tanah atau masjid anjuk ke masjid bah, ya. Maka ini harus dijalankan. Kalau ada ahli waris yang setuju, nggak ada pengaruh, ya, tetap harus dijalankan karena ini wasiat yang sunnah, ya. Jangan nanti jamun kan urun cik anak begah-begah pak kamu, ya. Padahal itu sudah diwakafkan ataupun diwasiatkan seperti itu, ya. Maka dalam hal ini harus dijalankan. Kalau ahli warisnya nggak menjalankan, maka berdosalah, ya, ahli waris yang merubah wasiat itu ataupun yang tidak menjalankan wasiat tersebut, ya. Jadi ini. Kemudian berbicara tentang masalah hibah tadi kita katakan bahwasanya hibah seseorang kepada ahli warisnya itu diperkenankan dengan syarat apa yang pertama? Harus diberikan dalam kondisi sehat walafiat orang tuanya. Jadi nggak boleh diberikan dalam kondisi sakit menjelang kematian. Karena kalau diberikan dalam kondisi sakit menjelang kematian, itu dianggap sebagai wasiat, ya. Kemudian yang kedua, dalam hibah itu juga harus memenuhi rukun-rukun hibah. Ada berapa rukun hibah? Ada 4. Ada si pemberi hibah, ada si penerima hibah, ada objek yang dihibahkan, dan ada ijab dan kabul, ya. Jadi ini rukun-rukun hibah, ya. Jadi hibah itu boleh diberikan harus atas dasar nanti taqabul, ada serah terima, ya. Kemudian hibah orang tua kepada anak ini diperkenankan harus memenuhi prinsip adil. Makna adil sini adalah jangan satu dikasih, satu nggak dikasih. Walaupun adil sini nggak mesti sama, ya. Kadang-kadang juga orang tua melihat, oh yang satu anaknya secara ekonomi sudah mapan, ya. Yang satu secara ekonomi dia nggak bagus, misalkan. Yang satu dikasih rumah, tanah dengan rumah. Yang satu lagi abang yang sudah mapan dikasih tanah aja, misalkan. Itu sah-sah saja, ya. Nah, untuk dalam memberikan hibah ini juga harus ada, ya, selain tadi ijab kabul, ada saksi, dan juga lebih dikuatkan lagi ketika ada hitam atas putih. Ini lebih dikuatkan lagi, ya. Karena dikhawatirkan kayak tadi, dikhawatirkan kalau misalkan tidak ada hitam atas putih, tidak ada saksi dan lain sebagainya, nanti kadang-kadang ada saja yang membantah nanti. Wate udip urunci mandum begah le urunci, ya. Wate ka meninggal ka lain lom, ya, sudah berubah lagi. Maka ini jadi satu masalah. Maka
Kalau ada hitam atas putih itu lebih kuat lagi. Kemudian tadi kita katakan bahwasanya dalam hibah tadi harus ada prinsip adil, ya. Nggak boleh misalkan satu dikasih, satu nggak dikasih, itu nggak boleh, ya. Karena ini juga terjadi masa Rasulullah SAW ketika salah seorang sahabatnya bernama Nu'man ibnu Bashir memberikan pemberian kepada salah seorang daripada anaknya. Lalu ketika diberikan pemberian kepada anaknya, istrinya nggak ridha, istrinya nggak ikhlas, sampai Rasulullah jadi saksi atas pemberian tersebut. Jadi keesokan harinya Nu'man ibnu Bashir menjumpai Rasulullah SAW lalu mengatakan, "Ya Rasulullah, saya telah memberikan pemberian kepada salah seorang daripada anak saya, tapi istri saya tidak ridha atas pemberian ini sampai engkau jadi saksi." Kemudian Rasulullah tanya, ya, sama Nu'man ibnu Bashir, "Apakah engkau memberikan pemberian kepada anak-anakmu yang lain?" "Tidak ya Rasulullah." Maka Rasulullah katakan apa? "I'dilu baina auladikum." Berlaku adillah kamu terhadap anak-anakmu. Ya, karena kadang-kadang ketika ada orang tua nggak bisa berlaku adil, ya, ini juga jadi satu masalah. Okay, misalkan tiro anak hijau, tiro tu anak hijau. Nah, jadi masalah kapan? Ketika meninggal orang tuanya. Lalu adiknya mengatakan kepada abangnya, "Bang, Ron kan jamun ka hijau le ayah." Ya. Nyo ka meninggal ayah, Ron hana hak li warisan. Karena jamun ka hijau le ayah. Nah, lalu abangnya protes juga kan? "Hai dik, Dun kan hana lelaki. Nah, nyo ka hijau le ayah." Ya, jadi sehingga jadi satu masalah. Maka dalam hal ini, ya, harus sekali lagi harus berlaku prinsip adil, walaupun adil itu nggak mesti sama, ya, tapi juga diberikan. Ya. Nah, kemudian dalam memberikan hibah orang tua kepada anak, ini jangan ada niat untuk mengharamkan hak ahli waris yang lain daripada mendapatkan hak. Contoh, meninggal orang tua ataupun sebelum meninggal orang tua, ya, dia katakanlah memiliki anak perempuan semua, ya, indang mandu mana. Nah, tentu kalau ada almarhum meninggal dunia meninggalkan anak perempuan semua, tentu ada hak wali, ya, saudara kandung daripada almarhum, ya. Nah, kadang-kadang orang si dari awal kanin nyo tajuk mandum ke anak mit nyo dengan niat apa? Becok le wali, ya. Maka dalam hal ini tidak boleh seperti itu, ya. Jadi jangan sampai dia mengharamkan hak ahli waris yang lain daripada mendapatkan hak mereka. Hibah boleh, tapi jangan juga semua harta, ya. Walaupun ketika kita lihat kasuistik ini, kita bicara kasus ini, jadi ada salah satu kasus ini terjadi di Banda Aceh. Jadi seorang duda, kebetulan istrinya sudah duluan meninggal, dia punya anak perempuan semua, ya. Jadi sebelum meninggal dunia, dia hibahkan semua harta itu, ya. Termasuk rumah yang beliau tinggal ini dibalik nama atas nama anak perempuan ini. Nah, qadarullah orang tuanya ini panjang umur, tapi dalam keadaan dia sudah sepuh, ya. Nggak sanggup aktivitas lagi. Semua tu ada kasuh tu, ya, pakai pampers loh. Nah, oleh anak-anaknya ini, ya, disanggup dijaga sama anak-anaknya ini 2-3 tahun, ya. Karena mereka juga punya aktivitas dan sebagainya. Akhirnya apa yang terjadi? Orang tuanya ini dititipkan di panti jompo, ya, yang ada di daerah Nang Lumpang, negara. Nah, jadi sayang kali orang tua kepada anak kasih semua harta, itu belum tentu anak ini kasih manfaat buat orang tuanya, ya. Ada seperti itu, ya. Kemudian ada juga kasus yang kedua, ketika ada salah seorang janda. Jadi suaminya sudah duluan meninggal, ibu ini punya anak perempuan satu-satunya, ya. Jadi nani inang siro, sampai anak perempuan ini sudah menikah, sudah ada keturunan, tinggal di rumah ibu, tinggal di rumah mamanya.
Jadi suatu hari anak perempuan ini bilang sama maknya, mak kan katuha rumahnya mak balik nan mandang sertifikat tu nan adik. Karena bahkan untuk mak meninggal itu kamu hana urusan dengan wali. Ya. Ini kata anak perempuan ini. Secara logika kita pikir betul sih dia. Ya kan? Betul juga tajuk juga ke anak mitnya, ke anak inangnya, becok le wali dia. Sehingga singkat cerita dibaliklah nama rumah itu atas nama anak perempuan ini. Beberapa tahun kemudian apa yang terjadi? Rupanya duluan meninggal anak perempuan ini daripada mamaknya. Ini adalah masalah ajal untuk orang prediksi. Ya. Kita fikir yang Tuhan meninggal kadang awal yang meninggal yang muda. Ya. Jadi duluan meninggal anak perempuan ini, sehingga di rumah itu tinggallah ibu ini dengan menantunya dan ada cucunya tadi. Suatu hari entah kenapa ribut menantu sama mertuanya ini, ya. Jadi waktu ribut-ribut tu menantunya pun lagi ngak pas bala, diusir mantan mamak mertua. Ya. Jadi diusir mamak mertuanya itu dari rumahnya, karena dianggap rumah itu sudah jadi milik dia, karena almarhumah istrinya tadi ada keturunan. Padahal secara hak waris ada juga hak mamaknya, ya. Tapi gara-gara tadi diusirlah ibu tu. Akhirnya ibu tu keluar dari rumah, ya. Dan ini terjadi juga di Banda Aceh ni. Jadi sampai saya tanya sama bapa yang ceritakan kasus ini, jadi ho gejak ibunya, Pak. Anak tu holi, kok ika duit dari rumahnya. Ya. Ini berawal dari apa? Tadi dari niat yang enggak baik tadi. Makanya kalau kita ingin memberikan pemberian kepada anak-anak, ya, misalkan anak perempuan semua, tidak masalah kalau kita libatkan wali juga, karena wali ini juga bagian daripada keluarga dan juga mereka adalah ahli waris, ya. Kadang-kadang ada juga kasus ketika ada orang yang niat mengharamkan hak wali tadi, ya, dengan dia berikan pemberian semua harta semasa hidup kepada anak-anaknya. Apa yang terjadi? Jadi meninggal orang tuanya, walinya ini kan nggak dapat apa-apa karena harta sudah dihibah semua. Jadi anak perempuan semua. Ketika anak perempuan ini baru mau menikah, ya, datang ke rumah walinya, ya. Lalu apa kata walinya? Kamu hana menturi ngurung ron. Ya, wate hak kamu hana nunjuk. Wate ka perle kamu wali kan ninjak keno. Kan ini di situ masalah juga. Ya. Jadi makanya tadi tidak salah, ya, kalau kita melibatkan mereka juga dalam musyawarah kalau ingin memberikan pemberian kepada anak-anak. Barangkali misalkan ketika kita sudah cerita kondisi kita, ya, anak-anak mi dengan sekolah, ya, mungkin walinya juga dia ikut bantulah dengan mengatakan, kadang-kadang ada mengatakan kenapa hak lu nunjuk mentang kan anak mi, ya. Dan kalau udah dibilang seperti itu, ni ambil tua pakai hitam atau putih, ya, karena orang bisa berubah nanti dengan merubah kondisi, dengan merubah keadaan dan lain sebagainya, ya. Jadi kalau sudah dia mengikrar seperti itu, jadi hasil musyawarah itu dibuat notulensi hitam atas putih, tanda tangan semua ahli waris. Ini untuk menguatkan, jangan sampai untuk mengangen luar, ya. Kadang-kadang nanti ya udah ada kesepakatan di majelis musyawarah, kan, tiba-tiba keluar beberapa jam kemudian udah berubah lagi, yang kamu angin nanti. Ya, tapi kalau sudah dibuat terus hitam atas putih, ya ini adalah berdasarkan hasil musyawarah, ya, ini menjadi pegangan. Makanya sekali lagi, hibah orang tua kepada anak ini dibolehkan dengan beberapa syarat tadi yang sebagaimana kita sebutkan tadi. Yang pertama, harus diberikan dalam kondisi sehat walafiat orang tuanya, kemudian harus ada takabur, serah terima, kemudian yang ketiga harus berlaku adil. Yang keempat, jangan ada niat untuk mengharamkan hak daripada ahli waris yang lain daripada mendapatkan hak mereka. Baik, jadi ini sekedar gambaran umum tadi perbedaan antara warisan, wasiat dengan hibah. Mudah-mudahan kita bisa mengetahui setidaknya dasar-dasarnya dulu, ya. Kapan dia katakan itu hibah,
kapan dikatakan itu wasiat dan kapan dikatakan itu adalah warisan. Baik, mungkin bisa kita kembangkan dengan diskusi ataupun tanya jawab. Kita persilakan. Berat baca saya malam. Jadi memang ada, Masya Allah. Ustaz, ini di ada kasus ada semacam ada di daerah tengah itu ada pembagian warisan sebelum orang tuanya meninggal, maksudnya dikatakan warisan ya, kalau kita lihat pembagiannya sama seperti bagi warisan, walaupun itu bentuknya hibah kan orang tuanya belum meninggal, tapi sudah dibagikan kepada anak-anaknya untuk meminjam untuk kedepannya supaya tidak terjadi perselisihan atau perdebatan. Nah itu bagaimana kalau misalkan memang dibagi sesuai dengan ketentuan syariat, ketentuan warisan, apakah itu bisa dinamakan warisan atau hibah, walaupun hakikatnya itu hibah? Ya. Jadi sebagaimana kita sebutkan tadi, kalau disebutkan warisan berarti hansip syarat. Karena syarat kewarisan itu harus ada meninggalnya si pewaris. Ya. Ini sedangkan pewaris masih hidup, berarti hansip syarat. Sabar lagi orang sembahyang, ya, lengkap semua rukun-rukunnya, tapi nggak menghadap kiblat, ya, hansip syarat. Ataupun udah lengkap rukun-rukunnya, dia salat, tapi dia nggak ada wudu, ya, karena syarat sah salat adalah termasuk adalah wudu, ya, kita bersuci, ya. Maka ini seperti itu juga. Maka ketika sekarang pemberian semasa hidup itu jatuhnya kepada hibah, ya. Oh Ustaz, walaupun di hibahnya memang porsi faraid, ya, walaupun kita katakan bagaimanapun itu tetap namanya hibah, pemberian. Dan sekali lagi dalam hal hibah itu nggak berlaku 2:1, ya. 2:1 itu khusus masalah warisan. Hibah boleh 1:1, boleh bagi rata, boleh, ya. Tapi kalau warisan itu harus berlaku prinsip lidzakari mislu hadzil unsayain, 2:1. Kecuali misalkan kalau di antara ahli waris ataupun ahli waris laki-laki mengatakan, "Nyo kamu tepu bagian kamu 2:1 ngani 6." Tapi hanapu yang penting biar karu-karu dah. Tak bagi rata. Boleh enggak seperti itu? Boleh. Ya. Jadi boleh pembagian secara musyawarah ataupun secara kekeluargaan setelah mereka mengetahui bagian mereka secara syariat. Mana yang bagian laki-laki ini? Karena laki-laki yang banyak porsi 2:1. Maka hendaklah yang mengikrarkan itu, yang mengatakan itu adalah laki-laki, ya. Jadi memang ada beberapa adat juga, termasuk di Aceh Tengah itu biasanya kalau almarhum meninggal dunia, ya, lalu masih hidup orang tuanya. Jadi si mayit ini mantengna ayah ngan mak, manteng udip, ya. Dan juga almarhum ini punya keturunan. Nah, siapa yang jadi almarhum meninggal dunia, manteng udip urunci, ayah ngan mak manteng udip, kemudian almarhum ini juga punya keturunan, anak laki-laki dan anak perempuan. Itu biasanya adat di sana itu tidak diberikan hak untuk orang tua, ya. Padahal dalam Al-Quran Allah menyebutkan dalam surat An-Nisa ayat ke-11, wali abawaihi likulli wahidin minhuma sudusu mimma taraka in kana lahu walad, ya. Wali abawaihi, untuk kedua orang tua daripada almarhum, likulli wahidin minhuma sudus, masing-masing mereka dapat porsi 1/6, ya. In kana lahu walad, kalau almarhum punya keturunan.
Nah, itu menandakan bahwasanya ayah dan ibu si mayit, walaupun almarhum ini punya anak laki-laki, ya, itu juga ada hak mereka, ya, ada hak mereka. Mungkin bisa kita contoh di papan tulis ya, biar ada gambaran. Misalkan tadi ketika ada yang meninggal dunia di si mayit, dia punya anak laki-laki, ini anak perempuan, anak laki-laki, kemudian orang tuanya masih hidup, ayah dan ibunya, ya. Misal si mayit ini dia adalah seorang laki-laki, berarti boleh jadi dia punya ada istri. Nah, maka dalam hal ini secara hak waris, siapa yang berhak, siapa yang tidak berhak, ya. Atau di sini misalkan almarhum punya saudara kandung dan saudari kandung, abang dan adik laki-laki, saudara laki-laki yang sekandung, kemudian ada juga saudari perempuan yang sekandung, ya. Maka dalam kasus ini, ya, yang pertama, ketika ada yang meninggal dunia, apa harus kita lakukan? Yang pertama itu adalah kita menentukan siapa ahli waris, siapa yang bukan ahli waris. Nah, oh, istri termasuk ahli waris nggak? Termasuk. Karena apa? Sebab, memenuhi sebab, karena ada hubungan pernikahan dengan akad yang sah, ya. Anak termasuk ahli waris nggak? Termasuk selama ini adalah anak kandung, bukan anak angkat, ya. Kalau anak angkat dia nggak dapat, anak tiri apalagi nggak dapat, ya. Tapi anak angkat ataupun anak tiri ini boleh diberikan secara hibah ataupun wasiat, sah-sah saja. Tapi kalau kita bicara dalam warisan, itu yang ada hubungan nasab saja. Begitu juga untuk ayah dan ibu si mayit, mereka juga termasuk ahli waris dan mereka tidak terhalang. Nah, untuk saudara laki-laki dan saudari perempuan kandung, berarti siapa yang si mayit? Abang si mayit ataupun adiknya yang perempuan, ya. Mereka ini terhalang dengan siapa? Anak laki-laki. Oh, kalau nggak ada anak laki-laki, apakah saudara kandung dan saudari perempuan kandung ini dapat hak? Terhalang juga. Dengan siapa? Dengan ayah, ya kan? Misalkan ini nggak ada anak laki-laki, ini nggak ada, ya. Ayah menterna, maka ayah ini lebih berhak dapat daripada saudara kandung si mayit. Karena saudara kandung si mayit ini anak ayah juga, betul ya? Nah, saudara kandung si mayit ini anak ayah juga, sehingga ayahnya lebih berhak dapat. Sehingga kalau ada ayah, ayah menghalangi saudara kandung, ya. Berarti kalau kita lihat kasus ini, porsinya berapa nih? Istri dapat porsi 1/8 karena almarhum ada keturunan. Anak perempuan, ya. Anak perempuan kalau satu orang semata wayang, berapa porsinya? 1/2, ya. Wa in kanat wahidatan falaha nisfu. Dengan syarat apa? Enggak ada anak laki-laki, ya. Kalau ini anak semata wayang. Kemudian ayah dan ibunya, ibu dapat 1/6, ayah juga dapat 1/6 plus asabah. Sedangkan saudara dan saudari kandung ini dia terhalang dengan ayah. Jadi ayah selain dapat bagian pokok 1/6 berdasarkan An-Nisa tadi ayat ke-11, ayah juga dapat asabah berdasarkan hadis Rasulullah yang mengatakan alhiqul faraidha bi ahliha fama baqiya fali aula rajulin zakarin. Berikanlah bagian pokok kepada yang berhak menerimanya, adapun sisa itu diberikan kepada laki-laki yang dekat hubungan dengan si mayit. Maka dalam kasus ini, laki-laki yang dekat hubungannya dengan si mayit siapa? Ayah.
Ya, mana yang laki-laki yang dekat hubungannya dengan si mayit dari segi hubungan nasab, ayah. Ya, maka ayah dapat 1/6 plus asabah. Ya, kalau kita hitung ada sisa atau tidak, gimana caranya? Nah, ini kembali ke pelajaran matematika dasar. Ya, jadi tadi bagian istri ada istri, berapa bagian istri? 1/8. Kemudian anak perempuan 1/2. Ibu 1/6. Ayah dapat porsi 1/6 plus asabah sisa. Kita lihat ya, ini cara hitung matematikanya. Makanya Rasulullah katakan ilmu faraid ini adalah nisful ilm, setengah daripada ilmu. Makna setengah daripada ilmu bukan hanya kita belajar secara fikihnya saja, tapi di sana ada ilmu akuntansi juga, ilmu matematika juga. Ya, ilmu sosialnya juga ada. Maka dikatakan nisful ilm, setengah daripada ilmu. Jadi orang yang mufhum secara fikih mana yang menyebab hitung kadang-kadang masalah sih. Ya. Secara fikih faham kali dia, pintar ya, tapi secara matematika aja yang kadang-kadang masalah sih. Ya. Seperti misalkan ketika ditanya siapa banyak setengah dengan 2/3, solid. Hah? Setengah dengan 2/4 solid. Setengah 2/4. Kan setengah. Setengah itu kan 1 bagi 2 kan? Setengah. Kalau 2/3 berarti ada 2 objeknya nih. Ada 2 buah bola dibagi 3 nanti. Kalau tadi 1 bola bagi 2. Ataupun kalau mau bagi kuih di depan, 1 kuih dibagi 2 dengan 2 buah kuih dibagi 3. Ya, itu ada selisih berapa? 1/6 ya. Kalau nggak percaya secara matematika seperti ini. Kita mau cari misalkan 2/3 kurang 1/2. Bagaimana cara hitung? Mantang tinggal pelajaran jamun. Ya. Disamakan penyebut dulu kan? Berapa penyebutnya? 6 yang lebih dekat. Ya. 6 bagi 3 2 kali 2 ke atas ya 4, dikurang 6 bagi 2 3 kali 1 3. Berarti 4/6 kurang 3/6 sama dengan, maknanya apa? 2/le ya, 2/3 ketika dikurang setengah masih ada sisa 1/6. Berarti logikanya setengah tambah 1/6 baru jadinya 2/3 kan? Jadi ini kembali lagi ke pelajaran matematika. Jadi kalau kita melihat berapa nanti sisanya, kan ini ada penyebut-penyebut bagian yang ada ahli waris nih. Ada 1/8, ada 2, 1/2, 1/6. Jadi penyebutnya ada 8, ada 2, ada 6. Berapa KPK-nya? Kelipatan yang sama yang terkecil daripada 3 bilangan ini. Ya. Kan kalau 8, kelipatan 8 berapa? 8, 16, 24, 32 dan seterusnya. Kalau 2 jelas nanti kan. 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. Ya, sampai 20, 22, 24. 6. Kelipatan 6 berapa? 6, 12, 18, 24. Berarti yang sama yang paling kecil daripada 3 ini berapa? 24. Nah, 24 ini jadikan sebagai asal masalah. Ya. Nanti kita lihat, kita hitung harta. 24 bagi 8 berapa? 4 atau 3? 3. Ya. 24 bagi 2 12. 24 bagi 6
4. 24 bagi 6 4. Kalau kita hitung berapa udah? 12, 15, 15 tambah 4 19, 19 tambah 4 ada sisa enggak? Sisa 1 kasih buat ayah lagi, plus 1 ayah. Berarti ayah 5 bagian ada. Ya. Maka kalau ada harta misalkan, oh almarhum na lampuh di kampung, na rumah, na ruko, setelah ditaksir misalkan ada harta misalkan berapa kita buat? 480 juta misalkan. Ada harta tadi, ya. Na lampuh rumah di kampung, na rumah, na misal kita buat 480 juta. Setelah dikurangi semua hutang piutang, dikurangi wasiat almarhum, tinggal harta 480 juta. Maka bagaimana cara carinya? Maka 480 juta dibagi 24 asal masalah, ya. Berapa jatuhnya? Langsung habis bagi 2, ya. 20 juta itu nilai satu bagian. Berarti nanti isi ada 3 bagian. 3 kali 20 60 juta, ya. Ini kali 2 kali 20 juga berapa? 240. Ini kali 4 kali 20 80. Ini 5 kali 20 100. Ya. Berarti kalau kita jumlahkan berapa? 60 tambah 240 300. 300 tambah 180 480. Pas, ya. Ini cara penyelesaian kasus warisan, ya. Baik, paling tidak kita mengetahui dulu bahwasanya dalam kasus ini siapa yang berhak, siapa yang nggak berhak. Urusan hitung nanti urusan terakhir, ya. Baik salah kita tentukan di awal, ya. Kadang-kadang khawatirnya kita memberikan hak kepada orang yang tidak berhak, ataupun kita mengharamkan hak kepada orang yang berhak. Itu dia, ya. Baik, ada yang bertanya kira-kira? Nah, kalau ada anak laki-laki, ayah tok dapat porsi 1/6. Enggak ansabah. Ansabah ini diambil oleh anak laki-laki dan perempuan. Jadi anak perempuan, kalau ada anak laki-laki enggak jadi dapat 1/2 dia. Ya. Jadi kalau ada anak laki-laki dan ada anak perempuan, ya, mereka berdua ini namanya, mereka mengambil ansabah bil ghairi abigi, ya. Jadi tetap diberikan kepada yang berhak menerima. Kasih untuk isi 1/8, untuk ibu 1/6, untuk ayah 1/6. Sisa baru untuk mereka. Berarti kalau 3 bagian, 4 bagian, 4 bagian, ya. 3 bagian, 4 bagian, 4 bagian dari 24 tadi. Berarti berapa totalnya tadi? 3, 4, 4, 11. Ya, sisa berapa berarti? 13 ini untuk hak anak-anak. Nanti dari 13 tadi dibagi 3. Kalau satu anak laki-laki, satu anak perempuan, nanti masing-masing dapat apa? Laki-laki tetap dia porsinya 2/1 dengan perempuan. Seperti itu, ya. Ya. Baik, dan ada yang bertanya? Gimana Ustaz Andi? Ini sebenarnya Ustaz Andi yang tanya lebih paham. Baik. Ustaz, Ya. orang tua mewasiatkan seluruh hartanya untuk masjid, kan dosa kalau tidak dijalankan sama anak-anaknya. Tapi dalam masalahnya anak-anak tidak diwariskan harta lain, cuma itu harta satu-satu tok. Ya. Makanya dalam memberikan wasiat itu tidak boleh seluruh harta. Pernah, ini kita lihat dalilnya, salah seorang sahabat Rasulullah SAW, Allahumma sholli ala Muhammad, saya lupa namanya, Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas ketika itu beliau dalam keadaan sakit, dikunjungi oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah ajak kunjungan.
Jadi ketika datang Rasulullah, Sa'ad bin Abi Waqqas ketika itu langsung dia tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ana dzu malin." Saya seorang yang hartawan ya Rasulullah, banyak harta. Dan saya tidak meninggalkan keturunan kecuali hanya seorang anak perempuan saja. Bolehkah saya wasiatkan 2/3 daripada harta saya untuk kemaslahatan umat? Enggak boleh, kata Rasulullah. Setengahnya ya Rasulullah, enggak boleh juga, kata Rasulullah. Sepertiganya ya Rasulullah, sepertiga dan sepertiga itu sudah sangat banyak. Nah, maka ini landasan dalam memberikan wasiat itu enggak boleh semua harta. Kata Rasulullah, "Ats-tsulus was-tsulusu katsir." Sepertiga dan sepertiga itu sudah sangat banyak. "Innaka in tadhar warathaka aghniya khairum min an tadahum 'alatan yatakaffafuna an-nas." Jadi jikalau engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan, itu lebih baik daripada engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan meminta-minta. Makanya dalam memberikan wasiat itu juga nggak boleh semua harta, ya. Maksimalnya sepertiga. Dan juga ini seiring dengan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat ke-9 itu. Itu Allah menyebutkan apa? "Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim." Dan hendaklah kita khawatir ketika kita meninggalkan generasi kita, generasi lemah. Baik lemah dari segi keimanannya, lemah dari segi ketakwaannya, lemah dari segi ekonominya, fisiknya dan lain sebagainya. Jadi ini juga menjadi bahan pertimbangan, sehingga dalam memberikan wasiat itu nggak boleh seluruh harta. Oh, kalaupun ada bagaimana? Misalkan wasiat runci setengah harta ke masjid. Nah, maka kalau ahli waris sepakat, teduk musyawarah mandu mana anak min ataupun ahli warisnya semua sepakat hana apa nyo kan ke amal jariah orang cik tanya masih hana apa tanya pih na rezeki baju apa, alhamdulillah itu boleh dijalankan. Tapi kalau ada satu dari antara ahli waris enggak setuju, itu hanya boleh diambil batasan maksimal, yaitu sepertiga saja. Kan berarti wasiatnya batal hana. Tapi dilaksanakan adalah sesuai dengan batasan maksimal dalam syariat, yaitu 1/3. Seperti itu. Baik. Ada yang tanya yang lain? Ya. Karena memang ketika kita bicara tentang masalah harta ini, ya, yang pertama ini memang menjadi hal yang sensitif, ya. Ya, bahkan tidak hanya itu, Allah juga mengulang-ulang kalimat harta dalam Al-Quran itu dalam pengulangan yang banyak, ya. Tentu pengulangan yang banyak ini menunjukkan sesuatu yang penting yang perlu kita perhatikan, ya. Dan juga Allah mensifati harta dalam Al-Quran itu dengan apa? Dengan fitnah. Maknanya apa? Jangan sampai gara-gara masalah harta ini, ya, kita istilahnya menzalimi hak orang lain, ya, ataupun memakan harta orang lain dan sebagainya. Makanya oleh karena itu Allah juga mewanti-wanti kita jangan sampai kita memakan harta orang lain, apalagi di sana ada harta anak yatim. Karena sejatinya kalau kita memakan harta anak yatim itu sama dengan kita makan bara api dalam perut kita. Maka ini juga sesuai dengan firman Allah dalam surah An-Nisa ayat ke-10, "Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira." Dan kelak di hari akhir nanti dia akan dicampakkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Oleh karena itu sebagai ada lagi pertanyaan kira-kira? Ya, sebagai penutup, ya, pada malam berbahagia ini, ya berbijaklah kita dalam menggunakan istilah, ya. Karena istilah pemindahan harta itu dari orang tua kepada ahli warisnya
itu ada 3 macam. Ada namanya warisan, dan itu berlaku ketika ada yang meninggal dunia. Dan ada yang namanya hibah, pemberian hidup semasa hidup dengan mengharapkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan ini harus diberikan dalam kondisi sehat walafiat, ya. Dan harus ada taqabud, serah terima, ya. Dan juga yang terakhir ada namanya wasiat, dan wasiat ini pada dasarnya peruntukannya untuk selain ahli waris. Kalaupun diberikan wasiat itu untuk ahli waris, tentu harus ada kesepakatan daripada semua ahli waris. Jadi sekali lagi, kita paling tidak sudah mengetahui perbedaan daripada 3 istilah dalam syariat kita. Ada warisan, ada hibah, dan ada wasiat. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan mudah-mudahan harta yang kita miliki ini pun mampu kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kita doakan juga mudah-mudahan harta yang kita miliki ini pun mampu membawa kita menuju ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mengucapkan kepada Ustaz yang sudah memberikan kajian pada malam hari ini.